Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalin, aku Rivaldi dari PJ Akademi Kimia Dasar Asrama ITB. Di sini kita bakal membahas ya tentang beberapa sampel soal berkaitan dengan bab 10 tentang sifat-sifat gas. Nah, eh, soal kali ini itu hanya aku tegasin lagi ya, soal buat yang aku jelasin kali ini itu semata-mata hanya buat eh, penguatan konsep aja, teman-teman. Jadi buat ekspor-ekspor yang lebih jauh, kalian bisa cari dimanapun itu soalnya gitu. Oke, kita lanjut ke soal pertama ya. Dan ini kok nggak boleh jalannya. Oke, jadi yang pertama ada soal nih, teman-teman. Bentar, aku anotit. Oke, jadi contoh soal yang pertama itu ke dalam wadah 10 liter dimasukkan 3 gas. Oke, jadi ada 3 gas yang dimasukin ke wadah dengan volume wadahnya itu 10 liter. Jadi kalau kalian bayangin di sini ada wadah, nah ini volumenya, volume si wadah ini itu, aduh jelek banget, itu 10 liter. Nah, kalau gas itu kan sifatnya bisa dimampatin ya dia. Nah, jadi otomatis volume dan nggak bisa dibedain antara gas. Di sini kan ada gas CO2, gas O2, sama gas N2. Nah, di dalam wadah ini itu kita nggak bisa tahu, nggak bisa dipisahin gitu antara gas CO2 yang mana, gas O2 yang mana, gas N2 yang mana. Jadi di keadaan gas di dalam wadah itu nyampur jadi satu gitu, dan volumenya tetap yaitu 10 liter. Nah, jadi di sini kita bisa tulisin volume wadahnya itu volume volume buat setiap volume yang digunakan itu ya 10 liter gitu. Nah, terus dimasukkan 3 gas sehingga tekanan total 800 mmHg pada 30 derajat Celcius. Jika campuran ini mengandung 8 gram CO2, 6 gram O2, dan sejumlah gas N2, hitung berapa jumlah mol gas dalam wadah. Oke. Ya, jadi bentar aku hapus dulu. Nah, bentar. Nah, tadi kan volume total wadahnya kan 10 liter. Dia wadahnya tetap nggak bakal melar-melar atau elastis gitu wadahnya. Dia isokorik ya. Atau isovolumik, atau volumenya itu tetap. Nah, kita gunain volumenya itu volume si wadahnya, yaitu 10 liter. Kenapa kok 10 liter, Kak? Gitu kan. Kenapa nggak diambil masing-masing dari gasnya aja gitu? Karena di sini gasnya itu keadaannya nyampur gitu. Dia nggak bisa dipisahin antara CO2 yang mana, O2 yang mana, atau N2 yang mana. Gitu. Oke, di sini jumlah mol gas ya. Jumlah mol gas itu berarti sama aja kayak mol total. Kita pakai rumus PVNRT kayak biasa aja gitu, teman-teman. N total sama dengan apa sih? P total kali V per RT. Nah, R-nya itu kita pakai yang 0,082 karena di sini itu berkaitannya dengan tekanan, bukan sama energi. Kalau pakai energi dia berarti pakainya 8,314. Nah, gitu ya, dipahami ya buat penggunaan R-nya. Nah, ini nanti dari sini jumlah molnya itu bisa dihitung gitu dari P total kali V kali RT. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Buat P totalnya nanti dimasukin aja ini kan masih 800 mmHg kan. Nah, kalian konversi dulu 800 mmHg ini ke dalam ATM, di mana satu ATM itu sama dengan 760 mmHg kan. Kalau kalian masih ingat pelajaran di SMA gitu ya. Satu ATM itu sama aja kayak 760 mmHg atau 76 cmHg. Nah, dari sini nanti 800 ini karena satu ATM itu 760 mmHg, maaf banget ya agak ribet di sini.
Berarti nanti 800 mmHg itu berapa ATM? Ya, tinggal 800 dibagi 760 terlebih dahulu buat konversi dia ke ATM-nya. Nah, dikali V-nya itu 10 liter per 0,082 dikali T-nya itu harus dalam, ingat ya, T-nya itu harus mutlak atau T mutlak atau dia harus dalam Kelvin. Nah, dalam Kelvin berarti 30-nya itu ditambah sama 273, dia dikonversi dulu ke Kelvin. Nah, dari sini kalian bisa hitung nih teman-teman, 800 dibagi 760 dikalikan 10 sama dengan 0,082 dikali 30 ditambah 273. Nah, hasilnya itu di sini nanti kalian dihitung sendiri ya, di matematika biasa gitu. Hasilnya itu 424 mol. Ini nanti juga ada pembahasannya di belakang soal ini. Aku di sini cuma jelasin alur berpikir kalian aja gitu. Dan buat penyelesaiannya tetap matematika biasa ya. Nah, kemudian fraksi mol tiap gas gimana Kak gitu kan. Buat fraksi mol itu gimana sih rumusnya? Fraksi mol itu kan aku ini misal X apa ya, XA gitu ya. XA itu berarti rumusnya NA dikalikan mol totalnya, mol A dibagi mol totalnya. Nah, kan gitu kan rumus buat apa fraksi mol gitu kan. Nah, oh iya tadi kenapa mungkin kalau nggak sadar, nggak baca baik-baik buat soalnya, mungkin yang sejumlah gas N2 ini nggak kebaca tadi di nomor 1. Jadi kemungkinan kesalahannya mungkin yang nomor A itu kalian cari mol CO2 sama mol O2 terus ditambah gitu. Padahal di sini ada juga sejumlah gas N2 yang nggak diketahui molnya. Nah, jadi di sini XA sama dengan NA per N totalnya. Nah, nanti misal ini ya, misal aku kasih contoh yang CO2. XCO2 itu berarti mol CO2-nya dibagi mol total dari seluruh gasnya. Nah, mol CO2-nya berapa? Nah, kalian cari dulu mol CO2-nya. Mol itu kan massa per mR ya. Nah, di sini massanya kan 8. MR-nya kalian pakai aja 44. Bentar, ini 44. Nah, N totalnya berapa, Kak? N totalnya itu kalian masukin ini 0,424. Nah, ini kalian masukin ke sini 0,424. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi nanti ketemulah si XCO2-nya. Nah, perhitungan yang sama juga dilakuin di O2-nya. XO2-nya nanti juga mol O2 itu dibagi sama mol totalnya. Mol O2-nya berapa? Gitu kan. Ada pertanyaannya gitu sih. Mol O2-nya berapa? Nah, mol O2-nya kan ini kan massa per mR kan. Nah, masanya itu kan 6 gram dibagi mR-nya itu MrO2 itu 32. Itu karena satu ya tahulah satu
massa atom relatif O itu 16, berarti di sini kalau O2 dia berarti ada 2 atom oksigen. Mol totalnya berapa? Mol totalnya sama, ini dimasukin 0,424. Nah, gitu. Nah, nanti ketemu mol dari XO2. Ya, aku clear dulu ya. Nah, tadi udah diketahui, aku langsung aja ya. NO2-nya itu kok N sih? X, sorry. Eraser. Nah, XO2-nya aku langsung aja ya tadi ya, karena dia NO2 per N total. Aduh, maaf banget ya teman-teman, ini gambarnya masih jelek banget. Nggak apa-apa ya, nanti kalau ada apa-apa sambil banget buat kabarin aja. Nah, NO2-nya tadi hasilnya bisa ya 8/44 per N totalnya 0,424. Nah, hasilnya itu di sini 0,442. 442. Terus XCO2-nya kok ini salah kayaknya. Oh, salah. Ini XCO2 ya yang tadi. Maaf. Nah, sekarang XO2-nya berarti NO2 per N total. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Itu hasilnya berapa ya? 0,442. Ini 424, sorry. Ini 424. Bentar kok seleksi. Astaga. Oke, bentar ya. Oke. Di sini 0,424. Nah, di sini O2-nya berapa? O2-nya aku langsung aja ya. Di sini 0,442. Nah, di sini kan masih dua komponen ya, fraksi mol dari CO2 sama fraksi mol dari O2. Terus buat fraksi mol N2-nya gimana, Kak? Nah, kan ada hukum ya, kalau penjumlahan fraksi mol dari suatu reaksi itu hasilnya satu. Hasilnya mesti satu. Nah, berarti XCO2 ditambah XO2 plus XN2 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa cari nilai XN2 dari persamaan ini. Jadi nanti tinggal 1 dikurangi sama 0,424 dikurangi sama 0,442. Nah, nanti hasilnya itu nanti XN2-nya itu hasilnya nanti 0,134. 0,134. Nah, bisa dicari ya, berarti nilai XCO2-nya itu 0,424, SO2-nya 0,442, XN2-nya itu 0,134. Nah, tekanan parsial masing-masing gas gimana? Sebenarnya kalian bisa cari dari ini sih, kalau kalian tahu tekanan parsial itu kan sama aja kayak fraksi mol dikali tekanan totalnya. Itu juga boleh pakai itu. PCO2 sama dengan fraksi mol dari CO2 dikalikan sama P totalnya. Nah, karena apa? Karena di sini fraksi mol itu juga bisa dihasilkan dari perbandingan tekanannya, gitu. Dalam kasus ini ya, tapi nggak semua kasus begitu. Nah, terus nanti bisa dihasilkan PCO2-nya itu berapa.
bisa kalian konversi dalam mmHg boleh, dalam ATM boleh. Tapi kali ini nanti di pembahasan yang aku buat itu dalam ATM ya. Nanti kalau misal bingung kalian juga bisa konversi ke mmHg. Tinggal dikalikan 760 aja. Nah, gitu ya. Buat PO2 juga sama. PO2 juga XO2 dikali P totalnya. Begitupun juga N2-nya. Begitu juga dengan N2 ya. N2 juga sama. Gitu. Tapi juga bisa kalian cari begini. Kalian bisa cari pakai persamaan PVNRT juga. Jadi PCO2 itu bisa aja kalian cari dengan NCO2 dikalikan RT per V-nya. Nah, NCO2-nya berarti 8/44. 8/44. Nah, NCO2-nya ini 8/44. R-nya ini itu 8,314. 8,314, sorry. 0,082, sorry. 0,082. T-nya 273 ditambah 30. Berapa tuh? 303 ya? 303. Nah, dikalikan V-nya. V-nya itu 10 liter karena dia nggak bisa dipisahin gitu. Dia wadahnya tetap dan nggak bisa dipisahin antara gas satu dengan gas lainnya. Gitu teman-teman. Nanti PO2 juga sama caranya, NO2 dikali RT per V. Gitu juga lainnya. Nah, terus kita lanjut ya ke soal berikutnya. Buat massa N2-nya gimana, Kak? Massa N2 dalam wadah. Nah, itu kalian bisa cari ya dari mol N2. Mol N2-nya berapa gitu kan. Mol N2-nya kan tadi mol totalnya kan 0,424 ya. 0,424. Itu dikurangi sama mol CO2, NCO2 dikurangi sama NO2. Atau kalian kalau nggak mau repot, NH2 itu bisa kalian cari pakai XH2. Fraksi mol H2 yang udah kalian dapat di soal nomor B, itu kalian pakai lagi XH2 dikali N totalnya. Nah, jadi terserah kalian mau ngerjain soal apa, yang penting jelas aja gitu caranya dari mana. Nah, ini nanti ketemu NH2-nya. Gitu. Nah, nanti kalau udah ketemu NH2, itu kalian, kok NH2 sih? NN2, sorry. NN2. NN2. Sorry guys, maaf. Nah, kalau kalian ketemu NN2, berarti nanti kalian bisa cari massa dengan cara dikali sama MR-nya. Nanti ini massa ini berarti NN2 dikalikan MR. MR si NN2-nya. MR si N2. MRN2 nanti kalian bisa cari di tabel periodik ya. Dia berapa ya? Bentar. Aku cari dulu. Oh, 14. Dia 1N itu massa atom relatifnya 14. Berarti di sini ada N2 berarti 28. Dikalikan 2. Nah, nanti NH2-nya bisa dikalikan sama MRN2 yang udah didapat dari persamaan periodik, dari tabel periodiknya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Mudah kok ini kok materi.
Nah, ini juga ada pembahasan yang udah aku bikin di lembar berikutnya. Kalau ada apa-apa sambil banget buat chat aja ya. Semisal ada yang nggak jelas Kak, gini. Atau ada koreksi gitu. Oh ini harusnya gini Kak, harusnya gini gitu. Boleh. Bentar agak ramai. Oke, maaf ada gangguan tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada gas IF. Eh, dapat dibentuk melalui reaksi, bentar aku anotate. Reaksi berikut, ada I2 ditambah 5F2 sama dengan 2IF5. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita lihat dulu apakah persamaan ini sudah setara atau belum. Nah, I2-nya di sini ada 2, I2-nya juga ada 2. F-nya ada 10, di sini juga F-nya ada 10. Pas, berarti udah seimbang ya buat dua persamaan kiri dan kanan. Nah, itu dalam tabung terdapat 5 liter fluor dengan tekanan 2 atm pada temperatur 125 derajat Celcius. Kemudian ke dalam tabung ditambahkan sedikit I2, setelah I2 bereaksi, hitung tekanan parsial dari F2. Oke, di sini berarti kita tarik kesimpulan dulu kalau I2 ini itu sebagai reaksi pembatas. Jadi dia I2 itu habis bereaksi. Oke, kita log dulu kata kunci itu, I2. Nah, dalam hal ini tidak disebutin juga apakah dia temperatur di akhir bakal berubah apa enggak, dan volumenya juga berubah apa enggak. Jadi kita ibaratin asumsi di sini itu dia volumenya sama, tekanannya juga sama. Volumenya sama, temperatur juga sama. Nah, kalau begitu, kalau kasusnya temperatur dan volume itu sama, berarti perbandingan mol itu juga sama kayak perbandingan tekanannya. Kenapa Kak gitu kan? Pasti ada yang tanya-tanya. Oke, aku kasih satu persamaan. Misal gini, aku punya suatu gas yang aku reaksiin gitu. PV1 sama dengan N1 R kali T1. Nah, aku juga punya gas yang kedua, dan aku perbandingin dua gas itu. PV2, bentar, kayaknya salah. Bukan di sini, maaf. Salah. Ini. Nah, kemudian ini N2 dikali R dikali T2. Nah, di sini kan asumsinya V dan T itu sama. V1 sama V2 setelah reaksi itu sama. Ini bukan dua gas ya, maaf. Tadi ada sedikit kesalahan aku ngomong ya. Ini jadi P1 V1 itu gas awal sebelum reaksi, dan V2 V2 itu gas setelah bereaksi. Dan keduanya itu aku anggap ideal gitu. Di sini kita anggap ideal. Jadi dia nggak punya massa, dia nggak punya nggak punya volume buat gasnya. V1 berarti itu sama dengan kayak V2. Ini volume wadahnya ya. Nah, temperatur 1, ini temperatur 1. Temperatur 1 itu juga sama kayak temperatur 2. Nah, ketika V1 sama V2 ini kan aku bisa coret. R-nya kan selalu sama, dia nggak bakal berubah 0,082. P2 juga berubah. Nah, di sini kita dapat persamaan kalau P1 per P2 itu sama aja kayak perbandingan molnya, N1 dibagi N2. Nah, berarti di sini N itu berbanding lurus dengan P-nya. Nah, dalam kasus temperatur sama volumenya itu konstan. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa tulisin kalau bisa kita cari pakai tekanannya.
nggak usah kita cari molnya dulu. Molnya dulu juga boleh, tapi karena asumsinya di sini kita lebih mempermudah. Nah, buat mula-mula reaksi sama sama sisa. Mula-mulanya kan di sini I2, sorry, salah. Maaf. Buat 2 ATM itu miliknya si Fuor. Si Fuor itu 2 ATM. Nah, reaksi pembatasnya itu I2, aku anggap di sini dia mula-mulanya itu X. Berarti kalau dia reaksi pembatas, berarti dia habis bereaksi dong, gitu kan. Dia berarti minus X. Di sini juga setara, dia minus 5X. Karena ini ya, stoichiometry. Nah, terus 2I-F5 itu berarti 2X. Gitu. Ini berarti udah habis, ini 2 minus 5X. 2 minus 5X, ini 2X. Habis itu gimana, Kak? Gitu. Bentar. Ada syarat lainnya nggak? Gas GF dapat dibentuk melalui reaksi tekanan temperatur. Oh iya, bentar. Kayaknya ada yang salah deh. Oh, ada yang kurang, maaf. Nanti aku ini ya, aku sebelum share aku perbaiki lagi. Di sini P total reaksi, makanya agak bingung ya. Maaf. P total setelah reaksi itu 1,1 atm. 1,1 atm. Nah, 1,1 atm itu yang mana aja, Kak? Nah, 1,1 atm itu merupakan penjumlahan dari sisa gasnya. Nah, di sini kan sisa gasnya 2 minus 5X kan. 2 minus 5X ditambah 2X. Kenapa I-nya nggak ada gitu? Karena dia udah habis bereaksi, dia kan nilainya 0. Udah. Nah, di sini kan masih ada sisa gas 2 minus 5X sama 2X. Nah, gas 2 minus 5X sama gas 2X ini itu memberikan tekanan sebesar 1,1 atm. Oke, ini berarti 1,1 atm. Nah, nanti dengan persamaan, ini matematika aljabar biasa ya. Ini X-nya itu hasilnya nanti 0,3 atm. 0,3 atm. Aduh, maaf banget ya, ternyata ada kurang soalnya. Yang ditanyakan setelah I2 habis bereaksi, hitung tekanan parsial dari F2. Nah, parsial F2-nya kan tadi 2X. 2 minus 5X, sorry. 2 minus 5X. Sorry. Oh, bentar. Ini bukan tekanan parsial F2 ya. Ini harusnya IF5 di soal gitu. Soalnya aku juga ini kan ambil dari PPT dosen, dari latihan soalnya yang dikasih dosen dulu. Jadi maaf banget, ini harusnya IF5 bukan F2. Nanti aku benerin. Oke, jadi koreksinya itu ya, P totalnya belum ditambahin sama IF5-nya salah. Nah, IF5-nya itu berarti tinggal 2 dikalikan sama X-nya. X-nya itu 0,3. 0,3. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 0,6. Gitu. Itu buat tekanan parsial IF5. Kalau F2 gimana? Boleh, bisa juga. PF2 berarti 2
dikurangi 5 dikalikan 0,3. Karena X-nya kan 0,3 kan nilainya. Nah, jadi di sini kan 2 dikurangi 1,5 tuh, berarti 0,5 ATM. Nah, gitu. Atau juga bisa juga tinggal 1,1 dikurangi 0,6, hasilnya 0,5. Gitu. Oke, kita bakal lanjut ya ke soal berikutnya. Nanti buat soalnya aku benerin lagi. Soalnya ini juga ambil dari soal-soal yang dikasih dosen gitu. Oke, di soal berikutnya ada soal yang cukup menarik. Sebenarnya sama aja sih kayak soal-soal yang lalu. Cuma di sini dia perbedaannya gas ini nggak dianggap buat gas ideal karena dia ini ya dia bereaksi gitu antara NH3 sama HCl itu bereaksi, asumsinya gitu. Asumsinya di sini ini gas nyata. Nah, jadi asumsinya ini real gas. Syaratnya apa? Syaratnya udah dijelasin ya di materi kayak atom kayak apa molekulnya itu punya volume sama punya benar punya volume. Terus ini juga apa dapat bereaksi dan lain-lain. Asumsinya itu ini asumsinya gas nyata. Entah gasnya. Aduh. Dia gas nyata karena dia dapat reaksi. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi ini gampang lah ya. Kalian juga udah dikasih clue di sini soalnya. NH3 dia dalam fase gas ditambah sama HCl. HCl-nya juga dalam bentuk gas dan akan menghasilkan padatan yaitu berupa amonium klorida. NH4Cl. Oke. Fasenya apa? Fasenya solid. Fasenya solid. Hitung mol NH3 dan HCl sebelum reaksi. Caranya gimana ini lumayan gampang ya buat teman-teman. Jadi buat volume NH3 sama volume HCl yang digunakan itu volume 10 liter. Alasannya masih sama karena kalau suatu senyawa di dalam suatu wadah dan sifatnya dia fasenya gas, itu nggak bisa dipisahin antara satu dengan yang lain. Dan sifat gas itu juga dia menyesuaikan dengan ruang. Nah, tentu nggak ada kan kalau gas itu bakal ngumpul di suatu tempat, misal di dalam ruang, terus dia ngumpul di satu sudut ruangan gitu. Kecuali kalau ada penahan di sana, tapi kalau dia dalam keadaan ekspansi atau nggak ada hambatan sama sekali, dia bakal menyebar ke seluruh ruangan. Nah, dia berarti volumenya dihitung 10 liter atau menyesuaikan wadahnya. Nah, hitung mol NH3 ini nanti juga lumayan mudah ya. Jadi tinggal PNH3 karena ini sebelum reaksi. Nah, ini kan sebelum reaksi. Jadi kalau sebelum reaksi dia asumsinya gas ideal karena dia belum bereaksi sama si HCl-nya. Nah, itu. Dia berarti diibaratin sama kayak gas idealnya. Karena dia belum bereaksi ya, teman-teman. Sebenarnya faktor koreksi itu hanya mempengaruhi beberapa aja. Nggak sampai berat, nggak sampai besar banget gitu. Paling harusnya 7,6 dia turun atau naik gitu kalau ada faktor koreksinya buat gas nyata. Ini volume NH3 R dikali T NH3.
Ini nanti dapat mol dari NH3-nya. Dia dapat mol dari NH3-nya. Nah, begitupun sama juga kayak HCl juga, dia nyarinya pakai ini. Karena dia belum bereaksi kan, dia belum bereaksi sama si NH3, jadi diibaratin dia itu kayak gas ideal dulu. Gitu. Nah, terus hitung mol NH3, nanti HCl juga sama ya kayak gini. Sebenarnya kalau ngerjain kayak gini tergantung kalian mau asumsi gimana sih. Kalau misal nggak diketahui gitu, lebih baik kalian asumsi gas ideal aja gitu. Kalau kalian nggak disuruh, nggak ada clue-clue buat mengarah ke NH3. Nah di sini karena dia bereaksi, aku asumsiin dia gas nyata gitu, gas real atau real gas. Nah hitung mol NH3 setelah reaksi. Nah, mol NH3 setelah bereaksi. Oke, bentar aku clear dulu. Nah, nanti kalau kalian udah cari NNH3-nya itu kalian bakal dapat berapa ya? 0,187. And HCl-nya HCl-nya itu 0,375. Ini kalau ada apa-apa dikoreksi aja ya. Aku benar-benar terbuka banget sama saran dan kritik. Atau kalau nggak paham juga Sabi boleh ditanya. Nah, jadi aku asumsi di sini kita bakal ini gas nyata ya. Nah, terus HCl terus NH3 kita ini dulu gambar reaksi, tulis reaksinya NH3 ditambah HCl ditambah itu hasilnya bakal N4Cl. Oke, di sini kan 0,187. HCl-nya itu 0,375. Nah, kalau kita masih ingat pelajaran yang sebelumnya ya, di sini itu NH3 ini dia berfungsi sebagai pereaksi pembatas. Berarti dia habis bereaksi dong. 0,187, ini juga 0,187 karena dia perbandingan koefisiennya 1:1 ya. Jadi yang bereaksi juga sama. Nah, NH4Cl ini awalnya itu juga Oke, NH4Cl ini juga awalnya dia nggak ada, karena belum terbentuk ya. Nah, karena dia mengalami suatu reaksi, dia terbentuk di sini juga 0,187. Ini minus ya, karena dia bereaksi. Ini positif karena dia terbentuk. Oke, dikurangi dia habis 0,37 dikurangi 0,187 dia hasilnya 3,188. NH4Cl-nya dia nilainya 0,187. Berarti bisa diketahui ya kalau mol NH3 setelah reaksi itu 0 atau nggak ada sisa karena dia bereaksi pembatas. Nah, hitung tekanan gas setelah reaksi ini tergantung asumsi kalian di awal ya. Kalau tadi sebelum bereaksi berarti dia dianggap gas ideal. Kalau dia setelah reaksi karena sifat suatu gas itu dianggap nyata kalau bereaksi gitu ya. Berarti dia termasuknya aku asumsiin di sini dia gas nyata. Nah, gas nyata itu rumusnya gimana sih? Nah, tinggal P plus
Ntar aku tulisin ini dulu ya, N2 dikalikan dengan A. A itu faktor koreksi buat buat dia faktor koreksi, maaf. Dia faktor koreksi buat si tekanannya. Nah, kalau B ini dia faktor koreksi sama volumenya. Itu, teman-teman. Nah, ini juga sama NRT. Nah, nanti buat cari P tekanannya, tekanan setelah PLC kan di sini kan. Itu tinggal kalian uh, pindah-pindahin aja gitu ruasnya. Nah, nanti jadinya uh, P sama dengan NRT per P minus NB dikurangi N kuadrat A kali B. Itu ada di pembahasan slide berikutnya. Nah, N-nya yang digunakan di sini itu N yang HCl-nya. Kenapa kok nggak NH4Cl, Kak? Nah, NH4Cl itu kan dia fasenya solid kan. Jadi kalau fase solid dia nggak bisa nentuin tekanannya. Jadi tekanan itu hanya bisa dipengaruhi oleh senyawa-senyawa yang berbentuk gas. Gitu. Karena solid nggak memberikan tekanan apapun. Oke, itu nanti bisa diselesaikan ya. Oke, kita bakal lanjut ke step. Nah, ini buat pembahasannya sebelum buat dikoreksi ya nanti kalau ada kesalahan. Di sini kemudian ada soal nih teman-teman. Kamu semisal 100 gram gas hidrogen dan 640 gram gas oksigen. Oke, salah. Oksigen, maaf. Aduh. Oksigen dimasukkan ke dalam wadah 10 liter pada suhu 200 derajat Celcius. Gas dianggap ideal. Oke, gas di sini dianggap ideal. Tentukan laju efusi. Oke, laju efusi itu gimana rumusnya? Laju efusi itu laju efusi itu aduh, laju efusi laju efusi itu sama aja kayak perbandingan akar dari senyawa-senyawanya. Jadi di sini bentar, aku salah kayaknya salah nulis. Oh, oke. Nah, laju efusi dari hidrogen sama oksigen itu sama aja kayak perbandingannya. Perbandingan antara hidrogen. Bentar. Oke, cek. Nah, halo guys. Oke, jadi di sini ada 100 gram gas hidrogen sama 640 gram oksigen. Nah, dimasukkan ke dalam wadah gitu ya, ke dalam wadah yang besarnya 10 liter. Nah, gasnya di sini itu dianggap ideal ya. Nah, laju efusi itu kayak persamaan perbandingan antara nitrogen terus H2 eh, perbandingan antara sama laju efusi O2-nya. Harusnya di sini salah ya soalnya. Harusnya tentukan perbandingan laju efusi gas hidrogen dan gas oksigen. Karena kalau laju efusi gas hidrogen dan oksigen itu harus bisa diketahui di sini kalau salah satu diketahui. Nah, di sini kan nggak diketahui ya. Jadi di sini nanti soalnya ini harusnya tentukan perbandingan.
Nah, perbandingannya itu sama aja kayak kebalikan dari MR-nya, MrO2, kebalikan akar ya. MrO2 sama MrN2. MrO2 berapa gitu kan? MrO2 itu 32. MrN2 itu kok N2 sih? Bener deh, bener. Kok N2 sih? H2, sorry. Ini berarti H2 dong ya. Aduh, maaf guys, maaf. Ini PH2. H2 berarti 2 ya. Nah, akar dari 32 per 2 kan dia akarnya 16 berarti 4. Jadi perbandingan laju efusinya dia 4. Oke, kayak gitu ya, simpel banget sih. Ya, benar. Oke. Jadi kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga ada pembahasannya ya, buat soal sebelumnya. Nah, ini suatu tabung berisi 2 liter SO2 dan gas O2. Dia memiliki tekanan sebesar 1,95 atm pada suhu temperatur 900 Kelvin. Seluruh gas SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan SO3 sehingga tekanan berubah menjadi 1,6 atm. Hitung jumlah mol gas SO3 yang terbentuk. Nah, di sini kita asumsiin dia gasnya gas ideal. Karena cukup susah kalau semisal kita asumsiin dia gas real gitu ya, gas nyata. Sebenarnya penggunaan buat gas nyata sama gas ideal itu tergantung ini sih, kalau semisal nggak diketahui soal ya, dan nggak ada clue tentang gas nyata kayak gas bereaksi dan lain-lain. Maksudnya bereaksi itu ini ya, bukan bereaksi kayak gini. Jadi antara molekul itu dia saling berikatan, bukan bereaksi membentuk senyawa baru, tapi dia saling berikatan. Jadi bisa aja volumenya dia makin kecil atau dia volumenya itu makin besar, belum pernah diketahui. Mungkin dia volumenya saking berikatannya dengan kuat, dia volumenya mengecil. Misalnya gitu. Suatu tabung berisi 2 liter gas SO2 dan gas O2 memiliki tekanan 1,95 atm pada temperatur 900 Kelvin. Seluruh gas SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan gas SO3 sehingga tekanannya berubah menjadi 1,63 atm. Hitung jumlah mol gas SO3 yang terbentuk. Agak bingung ya. Nah, di sini kita cari dulu mol total reaksinya sebelum bereaksi. Gimana sih? Kita cari mol total sebelum reaksi maksudnya. Nah, itu caranya P total dikali V per RT. Nah, ini nanti P totalnya dimasukin yang 1,95, V-nya dimasukin yang 2 liter, R-nya itu 0,082, T-nya itu 900. Nah, nanti hasilnya dapat diketahui, aku lanjut aja ya. Ini nanti tinggal dihitung aja secara matematis. Sini 0,053, 0,053, 0,053 apa itu? Oh, mol, 0,053 mol. Dan 0,053 mol itu dia merupakan penjumlahan dari mol SO2 ditambah sama mol O2. Jumlahnya mol SO2 sama mol O2 kalau dijumlahin itu sebelum reaksi dia 0,053.
Nah, buat nyingkat gitu ya, buat nyingkat karena ini terlalu panjang, NSO2 itu aku ibaratin sama Y. NO2 itu aku ibaratin sama X. Nah, terus di sini setelah gas SO2 bereaksi dengan O2, menghasilkan gas SO3 sehingga tekanan berubah menjadi 1,63 atm. Oke, kita tulis dulu reaksinya SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Nah, SO2-nya di sini kan tadi aku ibaratin dia mula-mulanya itu Y ya. Dia mula-mulanya Y. O2-nya X. SO3-nya bentar. Oh ya. SO3-nya dia belum kebentuk. Kayak gimana ini? Bentar. Nah, di sini nah, di sini kuncinya itu seluruh gas SO2 itu bereaksi dengan O2. Berarti di sini kata kuncinya seluruh gas. Berarti SO2 ini merupakan reaksi pembatasnya. Berarti di sini minus Y, di sini juga minus Y, di sini juga plus Y. Nah, jadi bisa ditulis kalau X, bentar, kayaknya ini belum setara deh. Sudah setara belum sih? Oh, belum. Ini harusnya setengah, teman-teman. Sorry. Ini harusnya setengah. Berarti di sini minus setengah. Nah, nanti berarti X minus setengah Y ditambah Y itu hasilnya sama aja kayak 1,63. 1,63 atm. Kan itu mol, Kak, gitu. Masih ada yang tanya gitu. Ya karena di sini P-nya, temperatur sama volumenya itu konstan setelah dan sebelum bereaksi. Jadi tekanannya itu sesuai sama perbandingan molnya gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau X plus setengah Y itu sama aja kayak 1,63. Nah, buat cari SO3-nya itu kedua persamaan ini Y plus X sama dengan 0,053. 0,053. Ini persamaan pertama. Terus persamaan yang kedua dia setengah Y ditambah sama X sama dengan 1,63. Nah, dari situ bentar. Oh iya, sorry, astaga. Salah. Oke, salah guys, maaf. Salah nggak jadi. Aduh, kurang konsen, maaf. Maaf. Oke, aku ulangi ya. Di sini persamaannya udah benar, tapi ternyata yang dihitung itu mol ya. Aduh, maaf nggak konsen, sorry. Sekali lagi maaf banget. Nah, kan di sini yang dihitung itu jumlah mol dari gas SO3-nya. Berarti kalau gitu kita harus cari juga buat mol total setelah reaksinya. Caranya gimana? Ya tinggal P total setelah reaksi. P total setelah reaksi dikalikan sama V per RT.
P totalnya nanti dimasukin yang 1,63. Volumenya itu dimasukin 2 liter, R-nya 0,082, T-nya tetap 900. Nah, nanti hasilnya itu 0, sorry nggak fokus tadi, 0,0441. Jadi harus disesuaikan sama yang diminta soalnya. 0,0441. Nah, di sini makanya ini kok hasilnya tadi negatif. Oke, maaf ya. Nah, di sini setengah Y plus X itu hasilnya 0,0441. Nah, nanti kalian bisa eliminasi si X-nya ini buat cari konsentrasi dari SO3-nya. Jadi nanti Y-nya ketemunya itu 0,0178. 0,0178. Oke, gitu ya teman-teman. Yang dicari Y-nya ini, Y-nya si SO3-nya. Jadi tinggal dieliminasi aja buat X. Itu. Oke, ini buat pembahasannya ya, yang udah aku buat. Oke, gitu aja teman-teman. Maaf banget ada beberapa kesalahan sebelumnya. Semoga tetap semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat buat ke depannya. Sukses terus.